Halo Sobat BDC, apa kabar? Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat karena pandemi masih belum berakhir. Ya, kali ini saya kedatangan seorang tamu. Beliau adalah seorang biku senior. Beliau adalah Bante Viryanadi Mahatthera atau yang lebih dikenal dengan sebutan Bante Vir. Jangan lupa sebelum saya lanjutkan, subscribe dan follow IG Rumah Podcast BDC. Oke? Baik. Namo Buddhaya Bante. Namo Buddhaya. Apa sih motivasi Bante kok bisa tertarik menjadi seorang biksu? Kalau boleh tahu. Ya, memang saya dari kecil, umur 5 tahun sudah dididik nenek saya dari mama, itu kejawen. Oh. Jadi filsafat-filsafat, sejarah-sejarah kejawen itu diajar kepada saya. Oh. Nah, baru SMP saya ikut mama papa saya. Oh, oke. Karena tidak sesuai dengan hati nurani saya sering debat-debat yang dikatakan bahwa saya kurang iman, kurang kepercayaan, penyerahan. Lama-lama saya mundur. Oh. Saya mundur pada tahun 80, saya mendengarkan ceramah seorang brigjen yang bernama Sumantri. Nah, dia di dalam TV mengajarkan tentang Dharma, ajaran Sang Buddha, tentang hukum karma, karma pala, hukum sebab akibat. Disitulah saya ketarik sekali. Wah, ini kok cocok dengan saya. Nah, akhirnya saya ikuti sampai selesai, baru dikatakan bahwa mimbar agama Buddha. Minggu depan lagi, wah saya terus ketarik. Tiap minggu mendengarkan tambah ketarik. Lama-lama saya mencari wihara di Mojokerto. Saya di wihara minta serada. Tapi saya nggak berani masuk wihara, memang masih terkesan seolah-olah itu adalah patung dan sebagainya. Jadi saya itu di depan pintu mendengarkan ceramahnya Bante, yang akhirnya saya ketahui bahwa Bante Surya Bumi. Nah, kedua minggu lagi Bante Agajinamito Tera dari Malang. Nah, disitulah selesai ceramah saya mesti ke belakang tempat kamarnya Bante, tanya jawab. Ternyata saya sangat terkesan sekali dengan apa yang diajarkan, diceritakan itu. Disitulah baru saya mau tahun 81 di wisuda sebagai upasaka itu. Dan tahun 81 itu saya diberi tugas oleh Sukong untuk membongkar wihara yang sangat sederhana, kecil, diperluas. Nah, saya ngajak Bante Agajinamito Tera untuk bongkar temboknya itu, terus pembangunan menjadi wihara Mitasrada sampai sekarang ini. Nah, setelah itu baru saya diajak Bante Surya Bumi sebagai ayo latihan meditasi vipassana. Iya Bante, masuk di wihara itu sama salah satu anak angkatnya Bante Surya Bumi, 2 orang. Baru hari ketiga Tekiyar itu anak angkatnya Bante Surya Bumi gagal keluar. Nah, saya mau melanjutkan sama Bante, tidak boleh. Loh, kok nggak boleh, gimana Bante? Ya, jangan teruskan, nanti Iyu 1 minggu hidup di dunia mati. Nggak percaya. Akhirnya saya diajak ke Sakyawanara, ke Sukong. Saya tanya Sukong, apa betul orang vipassana meditasi bisa mati? Kalau bisa saja. Itu. Terus akhirnya ya udah. Terus selanjutnya Bante Surya Bumi bilang, ayo kamu sama Nera aja. Tahun 83 di Bandung sama Nera vipassana sana. Terus ya udah ikut sampai akhirnya saya mendapatkan petunjuk seolah Sukong mengajak saya. Mengajak saya lepas jubah.
waktu itu Sukong datang bilang, ayo mau ikut nggak? Mau Sukong. Jubahnya saya langsung lari ikut, saya sadar. Nah, begitu saya cerita sama Bante Surya Bumi, saya ditegur. Pikiran gitu masih kejawen aja. Itu, ya Bante. Terus saya bilang sama dua Samanera, wah kalau nggak bener, saya lepas saja lah. Itu, ternyata sore Sukong datang. Sukong datang, Surya Bumi, mana you punya murid, Wiryanadi? Itu. Ada Sukong. Kalau you boleh, mau saya bikukan. Oh jangan Sukong. Karena 3 hari lagi mau lepas jubah. Enggak, sehari enggak apa-apa, biar jadi biku. Tuh. Terus pagi-pagi jam 4 saya digedor, ayo sama Nera ikut. Dibawa bungkusan koran gitu. Ikut ke Sakyawanaram, ketemu Sukong. Iya, Stawira. Boleh. Oh enggak sekarang. You panggil Bante Jinamito, suruh ke Wonosobo. Itu. Nah saya pada hari itu dibawa Sukong ke Purwokerto, Wesak di Kelenteng Purwokerto. Nah, habis Wesak malamnya dibawa ke Wonosobo, nginep di sana. Nah, malam petunjuk lagi loh, kok saya hormat sama Werkudara, ada apa ini? Saya bilang sama Bante Jinamito, Bante, kok semalam saya itu bisa hormat sama Werkudara. Bimo, ya apa sih Bante? Oh, selirane ya koyok Bimo kok, langkong kok ngomong belak-belakan, ceplas-ceplos gitu. Pagi habis makan, betul rombongan 6 mobil ini ke Dieng. Mestinya belok kanan, masuk tiket, loket. Ini Sukong langsung belok kiri, melawan arus. Nah, polisi tetap aja. Tahu-tahu berhenti di Candi Bima. Nah, saya kaget, loh kok Candi Bima? Nggak taunya saya di Upasampada di Candi Bima saat itu. Nah, saya nangis, waktu itu nangis. Terus ada salah satu yang punya perkebunan kolibah di Cipanas itu ngomong, loh Bante, wong di Upasampada kan bahagia kok malah nangis. Wah, saya belum waktunya ya menjalani sebagai siswa Sang Buddha. Ya enggak apa-apa Bante, yang penting belajar. Nah, setahun kemudian saya dalam meditasi terus merasa cocok. Saya bertekad untuk seumur hidup menjadi seorang biku. Nah, saya sampai ke Sukong, saya mau urusi saham-saham saya, gedung biskup saya, mau jual showroom saya, mau saya jual, saya pamit Sukong. Dikasih waktu 1 tahun sama Sukong. Nanti 1 tahun harus kembali. Iya Sukong. Dilepas jubah, saya pulang. Mau Waisak 1 tahun sama Nera. Namanya Budi dari Rakas Tengklok, muridnya Bante Surya Bumi, datang ke Kelenteng Mojokerto. Tanya mana mantan biku Wiryanadi. Oh ya, saya ditelepon pengurus, datang. Wiryanadi, you 2 hari lagi harus ke Sakyawanaram, ditunggu Sukong. Dengan sudah pakai jubah sama Nera. Loh. Ya untung saya sudah persiapan semua gitu. Hanya saya berangkat ke Jogja sama Bante Jinamito. Di sana pagi di Samaneraken, sore berangkat naik kereta api menuju Bandung ke Sakyawanaram. Di Sakyawanaram pada tanggal 22 apa 25 Mei tahun 85 saya dibikukan lagi. Gitu. Jadi lagi nama nggak diganti-ganti, Upasaka Wiryanadi, Samanera Wiryanadi, biku pertama Wiryanadi, biku kedua Wiryanadi. Nah, saya tanya, Sukong, nama saya kok nggak diganti-ganti sih? Kok tetap Wiryanadi aja? Udah, you diem. Nah, terus saya dipanggil sama Wandungse, bikuni, ketua biku, sangga bikuni. Bandungse panggil, kasih nama. Yun namanya Si Ting Chen. Si Ting ke Ting, Li Chen ke Chen. Artinya apa? Yaitu
tegas, lurus. Oh. Nama saya Yuchen, aslinya. Iya. Pengju, banyak temen karena lurus ya. Ya sudah, Sukong yang suruh katanya. Sampai sekarang ini Wirianti, sampai sudah Mahatera ini. Itulah sebetulnya motivasi saya sebetulnya ya ingin melatih, mencapai Nibbana lah, kalau bisa, tapi nggak mungkin lah. Karena sang guru agung aja 50 kali lahir hidup bermacam-macam. Berarti Bante ini dulu ya apa namanya ya pengusaha apa pokoknya iya itu ya. Mohon maaf kalau boleh tahu ada berarti sudah berkeluarga atau bagaimana? Sudah. Saya berkeluarga tahun 77. Keluarga gimana itu Bante? Iya, Ya, 70. maksudnya keluarga bagaimana Bante masuk? Boleh. Iya, gitu. Karena syaratnya itu waktu kalau sudah ada istri harus ada persetujuan. Nah, waktu itu Sukong ketemu sama mantan saya di Jogja, Setia Buddha Praba, tanya, gimana? Dia punya suami boleh nggak jadi biku? Boleh Sukong. Itu. Jadi saya tanda tangan. Istrinya tanda tangan. Akhirnya saya bilang, ya udah saya jadi biku, kamu nanti nikah lagi. Enggak, saya nggak mau nikah lagi. Gitu. Saya membesarkan anak-anak. Anak saya 3. Cowok, cewek. Nah, yang ketiga ini yang lucu. Saya mau berangkat ke Jogja. Antang ini tanya, minta tanda tangan saya. Katanya telat 1 bulan. Positif. Suruh tanda tangan dia mau kirim. Nah, saya kasih izin. Mau saya pesen. Awas ya, anakmu ini perempuan cantik loh ya. Kalau kamu buang silakan. Seminggu saya di Bandung ditelepon, nggak jadi dibuang. Diteruskan. Jadi lahirnya saya nggak tahu, saya di Sumatera Utara keliling sana. Sampai 8 tahun saya pulang ngajak murid saya Biku 2. Biku Jina Kumaranadi sama Biku Virya Dharma. Ke rumah, ketok-ketok pintu, anak perempuannya umur 8 tahun lari keluar. Begitu buka, wah setan gundul. Maminya bilang, bukan setan gundul, itu Bante itu Bante. Gitu. Tapi saya tersiap permen coklat, roti gitu. Saya jangan nangis, jangan ini. Loh, aduh. Itu sampai sekarang masih kolek, maksudnya masih apa ya, kayak silaturahmi kayak atau apa dengan masih anak, sering masih, ketemu ya. gitu, sering ketemu. Nah, saya juga nggak melarang anak-anak saya beragama Buddha atau agama apa, yang penting perbuatan. Iya benar. Bagi saya sembahyang agama itu nomor 2, nomor 1 itu perbuatan. Iya. Karena yang akan kita pertanggungjawabkan itu perbuatan kita. Iya, benar satu. Itulah yang dikatakan hukum sebab akibat. Iya. Apa namanya? Kalau suka duka itu bagaimana Bante? Maksudnya gini, pasti dong ada suka duka di dalam kehidupan seorang memang biku. Sang guru sudah menjelaskan. Suka duka itu memang ada. Gitu ya. Karena apa? Karena manusia diberikan perasaan. Iya. Sebetulnya perasaan inilah yang mengombang-ambingkan kita. Sebetulnya nggak ada. Kalau kita mau menyadari, ya, untuk mencapai UPK, keseimbangan batin, nah, di tetangga kita juga ada Muslim. Sarengat, tarekat, hakik, marifat. Marifat itu dikatakan bagikan rambut dibelah 7, tidak jatuh kiri kanan. Iya. Nah itu kalau dia kamu muda UPK. Lurus. Tidak jatuh kiri kanan. Karena sudah seimbang. Dipuji tidak senang, dihina tidak susah. Iya. Sebetulnya manusia itu menderita duka itu kan diombang-ambingkan perasaannya sendiri. Gitu. Kalau kita tahu bisa mengatasi perasaan kita, ya sudah, nggak ada lagi. Nggak masalah ya.
tidak masalah. Iya, benar. Makanya Buddha luar biasa mengajarkan, jangan menyalahkan orang lain, salahkan dirimu. Nah, kalau kita tahu kesalahan orang lain, diri kita terlebih dahulu yang salah. Nah, jangan cari sebabnya, akibatnya, tapi cari sebabnya. Kenapa kok seperti Nah, itu? kenapa kok bisa begini? Nah, ini kebanyakan manusia kan Berarti yang dicari introspeksi ya? akibatnya. Iya, berarti harus introspeksi, lebih banyak Nah. introspeksi ya. Makanya di kejawen dikatakan kita harus selalu eling lan Waspada. waspada, selalu ingat dan waspada. Tuh, iya, Tapi iya, ya ngomong gampang, iya, jalan betul, ini betul, yang susah. betul. Karena apa? Selain perasaan, kita diberikan ego. Iya. Nah ini ego ini yang nggak mau nomor 2, maunya nomor 1 saja. Tetap ya, Mak, sampai sekarang pun ya pasti ada ini ya, Bang. Ada, Iya, tetap. ada semacam Biarpun mahal era konflik. tetap. Oh, gitu. Gitu. Karena kita belum mencapai kebudahan. Kalau sudah Yes. kebudahan, sudah mencapai UPK, yaitu keseimbangan batin, ya sudah. Iya, iya, iya. Nah, kalau orang Jawa bilang, leluhur saya, ingsun mung nyekseni, saya hanya menyaksikan saja, tidak berhak komentar. Maling ya biar maling. Ya. Iya, Nah, kalau iya. sekarang kita marah maling, tidak boleh maling. Dia bilang, ya kasih pekerjaan. Iya, Ya, tak kasih gaji berapa? 1 bulan 3 juta. Oh, nggak cukup, anak saya 2. Akhirnya Ah. terus ya. Kembali lagi ya, ke diri sendiri. iya. Benar, benar. Kan nggak mungkin. Nah, jadi Iya, iya, ya iya. maling nggak boleh disalahin. Cuma dengan doa cinta kasih semoga sadar. Iya, iya. Itu padahal Buddha itu mengajarkan hanya bukan dana, Iya, iya. karma, bukan cinta kasih, Banyak. berbuat baik, tidak. Semua aspek di Kehidupan. dalam percintaan, di dalam berumah tangga, perkawinan, segala itu sebetulnya diajarkan. Iya, 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 iya. Nah, banyak yang tanya dengan saya, Bante kok bisa Bertahan. memberikan Pada- pengarahan begitu gimana? Ya satu, pengalaman saya, Iya, apa iya. yang sudah saya alami. Menurut saya, Hmm. Sang Guru Agung saya ini juga pengalaman hidupnya, Iya, iya, iya. gitu. Apa yang terkesan, apa yang didengar, apa yang dilihat, nah itu yang diajarkan. Gitu. Makanya luar biasa, bukan dapat wahyu, bukan dapat petunjuk, bukan dari diri sendiri. Gitu. Makanya Buddha itu luar biasa. Saya pertama, ehi pasipu, datanglah, saksikanlah, buktikanlah, tidak titik, koma, alamilah. Iya. Apabila benar ikuti, apabila tidak benar tinggalin. Loh, Enak sih. coba luar biasa loh. Loh, suruh mengalami sendiri. Orang bilang teh manis enak, silakan memang enak. Kita punya diabetes tinggi ya. Wah, Ya, iya, 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 nah, iya, itu. iya, iya, Jadi iya. alami, jangan hanya buktikan. Oh yo. Anu ya, apa ya? Iya, iya, relatif ya, kalau Hmm. bilang relatif itu. Nah, gini Bante, saya jujur saya melihat para biku itu yang satu yang saya akui luar biasa itu meditasinya. Wah, itu luar biasa. Ada, maksud saya gini, kok enak ya meditasi ini, bahkan bisa sampai berjam-jam, berhari-hari gitu. Itu ada kendala nggak Bante? Kalau gitu? Sebetulnya meditasi itu bukan karena duduknya lama. Ada Meditasi itu geringingan loh, berdiri Bang. bisa, tidur bisa, Iya. jongkok. Lo tidur lah, Bisa. ketiduran. Enggak, karena semua yang dikatakan meditasi itu pikiran, bukan jasmaninya. Itu kan hanya untuk supaya bisa menghadapi ketenangan, bisa menaklukkan jasmani. Nah, ini aja. Nah, kalau kita meditasi gerak-gerak suruh berubah, pikiran kan juga akan Iya sih. berubah-ubah. Tapi kalau ini sudah bisa ditaklukkan, bisa duduk tenang, pikiran juga tenang. Jadi sebetulnya yang benar meditasi itu pikiran. Oh gitu. Gitu. Jadi kalau bilang sarononya umpama Sarana. duduk, Iya, nah, iya, itu, iya, iya. gitu. Tapi yang penting adalah pikiran. Pikirannya. Gitu. Kita ngomong ini pikiran juga Ah, ya, bisa betul. meditasi Iya, ya. iya, iya, betul, betul. Gitu.
Loh, saya dengar itu seorang biku harus vegan, betul ya kan? VG. Nah, vegetarian. Ya. Gimana? Kalau dia ajaran Sang Buddha tentang cinta kasih itu kan sabe sata bawan tusuk kita atas semua makhluk. Semua makhluk ya. Nah, kan gitu. Nah, tapi ada di negara yang nggak ada sayur, nggak ada tahu tempe, adanya Cuman binatang daging. itu Iya, ya iya. gimana kayak Tibet. Oh Nah, iya ya. terus ada juga tiap pagi pindah patah di Thailand, Burma, Sri Lanka. Jadi kalau dia lihat tangan ini sudah bisa kelihatan, keluar pindah patah. Oh. Itu. Tapi pindah patah umat ngasih apa ya sudah dimakan. Makanya, disyukuri lah. Nah, disyukur jadi nggak pikirannya nggak tertuju pada itu. Tapi kalau kita di wihara, Mahayana kan tinggalnya di wihara. Jadi semua sudah disiapin oleh umat melalui wiharanya sudah. Dengan rasa mengembangkan itu. Makanya saya kadang-kadang melihat dua anggota sangga ini berdebat juga bingung saya. Satu, kalau nggak VG nggak bisa mencapai kesucian. Nah, yang satu bilang kesucian bukan dicapai oleh makanan, tapi pikiran. Dua-dua bener. Ya tergantung manusianya lah. Gitu. Iya, Saya nggak iya. mau ngomong mana yang benar, Iya, dua-duanya benar. Bener. Kalau bilang salah, dua-duanya juga salah. Iya ada ini enggak Bante? Maksudnya gini, ya kan pasti seorang biku menghadapi umat. Kadang-kadang ada enggak umat yang ngeyel terus Oh ada, saya justru senangnya itu. oh gitu. Jadi jangan hanya mendengarkan, wah ya, mendebat paling senang saya. Oh. Karena apa? Tujuannya juga mengingatkan kita. Jadi kita nanti pulang bisa memikir, loh saya ngomong gini kok dia bisa debat gini. Iya, iya, iya. Nah, Berarti apa kesalahannya? Apa kurangnya? Nah, bisa terus digali lagi. Hanya melalui meditasi atau perenungan lah semua kejadian itu akan terlihat. gitu ya. Tanpa meditasi nggak mungkin, Iya, tanpa perenungan tidak mungkin. Maka Sang Buddha yang diajarkan itulah perenungan itu, meditasi itu. Lihat aja dalam kehidupan sehari-hari. Kamu ribut sama adik, saya mengatakan kamu salah, ngomongnya kasar. Oh emosi kamu, marah. Dikira saya membela adiknya. Iya, iya, Tapi begitu pulang, malam tidur, sebelum tidur diingat kejadian ini. Iya ya, aku kasar ngomongnya. Akui toh. Iya, iya. Pagi nanti tak salahkan ngamuk lagi. Itu toh. Jadi nggak bisa. Kalau nggak melalui perenungan, nggak mungkin kita bisa sadar. Gitu. Nah, ini sekarang saya beralih ke Mahawihara Mojopahit ya. Itu kok bisa Bante punya ide untuk mendirikan. Saya pernah ke sana, memang bagus. Saya akui, wah hebat. Secara saya orang seni, tapi saya lihat itu luar biasa. Ya. Buddha tidurnya itu luar biasa. Itu. Jadi gini, setelah saya ditabiskan tahun 85, menghadiri upacara Waisak di Candi Borobudur, di dalam meditasi saya mesti nangis. 3 tahun tuh nangis saya. Terus akhirnya saya ngomong sama guru saya, ya cobalah meditasi dicari. Ya udah, saya terus ke Siti Inggil, Ya. tempatnya pertapaannya perenungan Raden Wijaya di Trowulan. Si tinggal di sana 3 malam, tahu-tahu seperti ada yang ngasih tahu. Candi Borobudur Jawa Tengah itu apa yang dibanggakan? Cuma Candi Borobudur sama Prambanan. Mojopahit yang menyatukan Nusantara kok. Iya. Kok enggak ada suaranya? Nggak pernah diingat, nggak pernah dibicarakan. Padahal kamu kan orang Mojokerto, lahir di Mojokerto, kan darah Mojopahit. Nah, pagi jam 3, coba kamu jalan, bilang gitu, pakai bahasa Jawa. Saya kan juga Iya. jalan ke selatan, lewat Parit ini. 3:30 saya sadar, saya tanya
juru kunci. Pak, apa sih ini ada parit ke selatan? Oh ada. Oh ya udah, jam 4 saya jalan. Subuh itu. Subuh, menelusuri parit itu. Tahu-tahu ke kampung kelihatan satu bang anu gede, pagar. Saya inceng, saya lihat. Wah. Loh, kok ada pohon kedondongnya? Ratusan buahnya itu. Terus saya renungkan, apa maknanya ini kok saya suruh jalan ke selatan, kok ketemu ini? Gitu. Nah, setelah itu saya ketemu guru saya. Guru saya ketemu, wah itu takdirnya, suratan takdir. Ilingo, kedondong kan bersyarat-syarat. Nah, berarti suratan takdir. Saya balik lagi ke Trawulan, tanya tetangga situ yang punya tanah siapa. Oh, Bu Madris janda. Mana rumahnya itu? Dekat jalan raya. Saya datang, Pulau Nuwun situ. Saya tanya, apa ibu yang punya tanah itu? Pakai bahasa Jawa. Oh iya, ada apa? Bisa dibeli, Bu. Untuk apa? Siapa yang mau beli? Saya. Untuk apa? Mau buat sanggar pemujaan Buddha. Hah? Sanggar pemujaan Buddha? Loh, suami saya almarhum juga pengikut Buddha. Loh, masa Bu? Iya, diambilkan buku. Tunjukkan bahasa Jawa. Wah iya, ya ini yang saya cari. Terus saya bilang, iya Bu, betul Bu. Jadi saya ingin kembalikan agama Buddha ini supaya dikenal orang Jawa. Iya boleh. Berapa harganya? Terserah. Waduh, saya senangnya sangat. Langsung saya beli. Itu. Ya, akhirnya saya beli memang nggak ada tantangan, nggak ada apa, lancar semua sampai sekarang ini. Itu tahun berapa ya Bang pembangunan? Jadi saya waktu itu bentuk yayasan tahun 85. Kalau nggak salah 13 Desember. Itu. Saya kan lahir tanggal 13 Agustus 49. Nah, setelah itu saya bentuk yayasan, terus tahun 86 saya mulai beli tanah. Yang Bu Madris itu 3.500. Terus berkembang. Nah, tahun 87 baru saya mulai bangun. Bangun pagar, bangun. Nah, yang anehnya semua itu tidak pakai insinyur, tidak pakai pemborong. Oh iya. Tidak ada gambar. Jadi apa yang tersirat dalam pikiran saya bangun. Saya bangun gitu aja. Gitu. Sudah jadi, baru saya mintakan IMB. Yang memang didenda, peraturan perda kan denda 100%. Nggak apa-apa. Gitu. Jadi akhirnya saya itu terus Buddha aja gitu, saya bikin. Nah, saya tidak mau, memang kalau saya pikir kesalahan kita, terutama orang Chinese ya, orang Tionghoa itu, karena apa, tempat ibadah selalu dijaga. Kalau enggak yang umat nggak boleh masuk gitu. Jadi orang luar kan nggak tahu sebenarnya. Nah, sejak saya bangun Mahawihara Mojopahit ini, yayasannya Yayasan Lumbini. Saya buka untuk umum. Untuk umum, tapi nggak ada yang mau masuk pertama. Oh ya, kenapa ya? Mungkin ya masih takut. Iya. Padahal nggak ada satpam, nggak ada apa. Pagi jam 7 sudah saya buka, sore jam 6 tutup. Nah, sampai ada kejadian pengeboman di Bali, di mana itu. Nah, pengurus juga perintahkan pegawai untuk nutup. Pegawai telepon saya di Palembang. Jangan, nanti kalau kita tutup, kita takut. Iya. Ini biarkan aja. Terus, nanti kalau ada apa-apa Pandai, sudah biarkan aja. Apa katanya leluhur Mojopahit. Udah nggak usah, biarkan. Itu. Jadi akhirnya terbuka, lama-lama ramai. Sekarang luar biasa. Saya itu sampai, wah ini. Rencananya pengurus yayasan akan membangun satu tempat budaya. Apa itu Bante? Tempat pencapaian penerangan Sang Buddha. Oh. Di India.
Oh. Nah, itu mau dibangun di belakang itu maksudnya Kayak diorama umat gitu. Buddha yang ya Oh. ada sempat ke sana ke India bisa ke Trowulan. Oh iya. Semacam ya. Duplikatnya kan. Iya, duplikatnya gitu. Kayak ini loh. Buddha tidur ini kan duplikatnya Thailand. Thailand nomor 1. Itu yang bangun siapa, Banti? Tapi di gedung dong. Iya. Nah, kalau saya buka. Itu yang bangun siapa, Banti? Ya seniman gitu ya. Seniman dari Solo. Oh bagus loh itu. Hampir 1 tahun belum bangun itu. Oh ya? Iya. Itu terbesar kedua. Kedua. Oh iya loh. Nomor 1 Thailand, tapi Thailand di gedung. Oh. Kalau ini terbuka, bawahnya adalah kolam lantai dan ikan. Iya. Bagus. Terus yang lucu, telapak kakinya itu ada pintu. Oh. Kita bisa masuk perut Sang Buddha berdiri. Oh gitu. Itu dulu rencana saya mau saya buat tempat yang saya temukan di Trowulan itu. Pusaka, alat-alat sembahyang itu rencana taruh sana, tapi keadaan ini takut kalau hilang. Iya. Anu ya Bante apa? Kalau semacam inkulturasi atau apa peleburan budaya dan agama ya Bante. Iya betul. Mojopahit itu dulu memang wah jaya. Luar biasa memang sampai Malaysia, Thailand, Sri Lanka itu semua di bawah Mojopahit, Patih Gajah Mada, maka bisa mengatakan Nusantara. Iya. Dan saya pertama kali yang menyebut Buddha Nusantara. Oh. Banyak pengrajin loh Bante. Saya waktu itu kalau nggak salah pesen semacam apa ya untuk pentas sih. Kayak senjatanya Sun Gokong. Saya nggak tahu kalau di situ waktu itu ada Mahayara, belum kenal. Saya pesen gitu, pinter ini masnya. Iya. Dan dia tahu masalah Buddha. Iya. Masalah Buddha itu tahu dia. Sehari-hari Bante tinggal di sana berarti ya? Wah, tempat saya kan banyak rumah. Ya di Trowulan, di Udayana, Putat, ya mau di PDC, sebentar diundang ke Manado, sebentar diundang ke Sulawesi. Yang penting sehat toh Bante. Iya. Sehat gitu. Nah, saya baru umur 37. 37. Masih muda. Kok Saya ngomong 73 kan tua. Saya belum mau tua sebelum bisa melaksanakan benar-benar ajaran Buddha. 73 itu masih muda, Bante. Iya, makanya masih muda, 37 gitu. Oke, ini terakhir Bante ya. Harapannya Bante untuk maksudnya terutama untuk umat Buddha kita yaitu khususnya di Surabaya atau di Indonesia lah apa? Ya, kalau harapan saya selagi saya masih hidup ingin agar semua pemimpin umat Buddha baik itu sangganya, majelisnya, ayolah kita sama-sama. Jangan membedakan, jangan saling mengejek, tapi kita saling menghormati, saling menerima. Ngono ya ngono, ojo melu ngono. Ngono ya ngono, kapan aku iso ngono, kan itu dah. Jadi kita lihat yang negatif jangan kita ikuti. Yang positif kalau bisa kita lebih lagi baik kan gitu. Nah, selama ini kan kadang saya itu sedih gitu. Ditanya, wiharamu bukan wihara Buddha Dharma, wihara Theravada, wihara Mahayana, wihara Tantrayana. Oh ya, aduh, yang ditonjolkan kok mereknya. Padahal Sang Buddha itu tidak mengendaki itu. Merek, gitu. Yang diajarkan Buddha itu di nomor 2 kan. Yang di nomor 1 kan itu merek. Nah ini yang saya itu kadang-kala sedih. Gitu. Kadang-kala saya ke Lampung ya, ada pembangunan wihara terbengkelai. Saya berhenti minta, mau tanya kurang apa, saya kirim. Kadang-kala yang nganter saya itu Romo Pandeta kita. Jangan Bante, itu bukan milik kita. Loh, itu apa wihara toh? Nah, kita kan umat Buddha, wajib membantu. Jangan lagi wihara, boleh dipajak. Musola saya bantu, gereja saya bantu. Loh, itu yang diajarkan guru agung kita.
Kalau kamu memberi makanan apa yang kamu tidak suka, semua orang bisa. Tapi kalau kamu memberi makanan kamu sendiri suka, itu yang susah. Iya. Ya toh? Loh, gitu. Jadi kamu memberi, membantu orang yang nggak seneng kamu, itu pahalanya lebih tinggi daripada kamu memberi, membantu kelompokmu, saudaramu, keluargamu. Gitu. Seiman dengan kamu, itu semua orang bisa melakukan. Membantu orang yang pernah membenci dan mencilakakan dirimu, pernah, itu kamu bisa nolong. Itu yang luar biasa. Itulah inti ajaran Buddha. Tidak mudah. Gitu. Makanya saya di mana-mana nggak ada penolakan bangun wihara. Bahkan saya di Pacet, di Jogja, di desa Sambi Resort itu, coba tanya di Bali di mana, nggak ada. Karena saya itu berkumpul dengan tokoh-tokoh agama, baik itu Romo, baik itu pendeta, baik itu ustadz, baik itu Pak Yai. Saya ngomong secara logika. Apa adanya. Jadi mereka enggak menganggap saya itu melecehkan agama lain. Ini. Iya. Saya nggak mau ngomong perbedaannya. Iya, iya. Semua agama itu sama. Karena mengajarkan kebaikan semua. Iya. Yang nggak sama itu manusianya. Manusianya. Ya toh? Jadi kita itu sebetulnya merebut umat tuh bukan umatnya, bukan manusianya. Duitnya. Nah, ini yang saya ketahui selama ini, makanya saya nggak mau. Boleh ditanya, saya bangun Wihara Mojopahit pernah minta-minta, nggak pernah. Gitu. Oke. Bante, terima kasih banyak atas waktunya. Saya benar-benar wah ini kapan-kapan kita nanti ketemu lagi lah. Iya, boleh. Mungkin kita nanti di Trowulan ya Bante. Iya, boleh. Di Trowulan boleh, di Pacet boleh. Wah. Saya lagi bangun di Pacet. Wah, ini luar biasa. 5758. Wah, maju mapan. Iya. Iya. Baik Bante, sampai Iya. ketemu. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Iya. Sobat BDC sekalian, itulah perbincangan kami, saya dan Bante Bir. Semoga membawa manfaat bagi kita semua. Kita akan jumpa lagi di lain kesempatan dengan bincang-bincang bersama tamu saya yang lain. Saya ingatkan sekali lagi, tetap di rumah, jangan bepergian jika tidak ada keperluan sama sekali. Jaga kesehatan, pakai masker, cuci tangan yang banyak, istirahat yang cukup. Oke, sampai jumpa dan tetap semangat.